Sobat Aurika, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan Kak Nela di topik yang sama terkait tes psikologi. Nah, Ayah Bunda, seneng gak sih kalau misalkan mengetahui putra-putri kita memiliki kecerdasan atau IQ yang sangat tinggi? Tentu itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi kita. Nah, tapi nih Ayah Bunda, apakah kalau misalkan putra-putri kita memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, itu kita harus bersikap yang tenang-tenang saja seolah-olah merasa aman? Nah, saya harapkan tidak demikian ya Ayah Bunda, kita tetap harus bersikap waspada, ibaratnya sedia payung sebelum hujan gitu. Nah, jadi gini Ayah Bunda, di beberapa kasus anak-anak dengan kecerdasan yang tinggi dijumpai mereka itu sering banget mengganggu teman-teman yang ada di kelas atau juga berperilaku semau mereka sendiri. Kadang ada juga yang mereka lakukan ke keluarga adalah memanipulasi, begitu ya, memanipulasi mereka pura-pura sakit lah, atau mungkin pura-pura tersiksa seperti itu. Nah, itu yang paling ekstrim ya sebenarnya. Tidak semua anak-anak dengan kecerdasan yang tinggi selalu menampilkan contoh-contoh perilaku yang saya sebutkan. Ini hanya beberapa contoh perilaku yang sering sekali saya jumpai gitu. Nah, kok bisa sih Kak Nela mereka menampilkan perilaku sedemikian rupa padahal mereka memiliki kecerdasan atau IQ yang sangat tinggi? Kan harusnya jauh lebih baik gitu. Nah, permasalahannya adalah mereka yang memiliki kecerdasan sangat tinggi tetapi tidak difasilitasi dengan tepat, itu akan menjadi bumerang bagi diri mereka sendiri ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Contohnya apa? Misalkan mereka ada anak-anak yang kecerdasannya sangat tinggi, tetapi kita sebagai orang tua atau mungkin pihak sekolah mengabaikan kondisi tersebut, akhirnya anak ini tidak memiliki kesempatan untuk menampilkan kemampuan atau kecerdasannya itu seoptimal mungkin. Misal nih, kalau misalkan satu hari anak tersebut bisa seharusnya menampilkan energi atau kemampuan 100% begitulah ya. Ternyata aktivitas dalam satu hari itu tidak sepenuhnya bisa menggunakan 100% kemampuannya ini. Dia masih menggunakan 50%-nya saja. Nah, terus sisa 50%-nya gimana nih? Biasanya mereka akan menampilkan contoh-contoh perilaku yang saya sebutkan di awal. Nah, oleh karena itu bagaimana nih tips untuk mengatasinya? Satu, Ayah Bunda bisa banget konsultasi dengan psikolog, guru yang ada di sekolah untuk membuatkan program tambahan belajar bagi putra-putri kita ini. Nah, biasanya program tambahan belajar ini akan diberikan kalau misalkan putra-putri kita ini sudah menyelesaikan tugas-tugas yang utama. Jadi kalau misalkan ada anak-anak yang menampilkan perilaku-perilaku yang seperti saya sebutkan itu, pada dasarnya mereka itu bosan gitu ya, Ayah Bunda, bosan karena tugas ataupun aktivitasnya itu terlalu mudah bagi mereka dan mereka masih membutuhkan tambahan lagi. Nah, kalau misalkan kita mengabaikan kondisi tersebut, wajar dong kalau mereka misalkan berperilaku usil lah, membangkang, atau mungkin memanipulasi orang-orang di sekitarnya. Nah, kemudian tips yang kedua, Ayah Bunda bisa mungkin entah itu 3 menit lah, 5 menit, itu meluangkan waktu hanya sekedar untuk ngobrol, kemudian mengamati aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak, sehingga kalau misalkan ada kesalahan, langsung bisa dikoreksi. Nah, semoga informasi dan tips kali ini bisa membantu Ayah Bunda mendampingi putra-putri kita yang memiliki kecerdasan tinggi. Sampai bertemu lagi!